Cipel aku. Dosa. Udah. Ada ceklanem. Ki buriku. Ada kue ada. Keturunanem. Zidan, ta'al. Dene lho. Tangan. Insya. Ulangnya jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana video nih. Hari ini luar biasa ya. Yang laki-laki dipelopori sama Mas Yusril semuanya datang sebelum subuh. Jam berapa tadi? Jam piraten? Jam Jam 4. papat. Jam 4. Jam 4. Ya, jadi bagi Mas Yusril itu hadis Nabi berkata, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ajri man fa'alahu la yanqusu min ujurihi syai'an," atau man sana sunatan hasanatan ya. Jadi orang yang mengajak kebaikan itu akan mendapat pahala. Akan mendapat pahala orang yang dia ajak. Semuanya. Mas Yusril ngajak satu orang, berarti Mas Yusril dapat pahala dari satu orang. Ini ngajaknya 5 orang, berarti dapat pahala 5 orang plus pahala Mas Yusril. Jadinya berapa? 6 orang. Berarti Mas Yusril sekarang salat tahajud, kemudian salat subuh, kemudian tadi ada puji-pujian sebelum subuh. Berarti dapatnya berapa? Berarti bonusnya banyak. Nah, terus kayak tadi kan kita ada, kayak tadi kita sebelum salat subuh itu ada apa? Streaming. Ada puji-pujian ya. Jadi orang yang nunggu salat, masjidan, orang yang nunggu salat itu pahalanya luar biasa, ditinggikan derajatnya, terhormat. Jadi kalau lagi nunggu sholat jangan jagongan, jangan ngobrol. Sama kayak orang tahajud itu pasti terhormat. Mau jadi orang terhormat? Ada petani miskin tapi terhormat. Ada orang kaya dibenci semua orang. Mau jadi yang mana? Nah, jadi orang miskin terhormat atau orang kaya terhormat. Nah, besok kita akan bicara tentang tahajud. Hari ini kita akan berbicara tentang kisah seseorang yang berbakti sama ibunya. Dia dijamin masuk surga, bahkan dia berhak dia. Banyak orang yang meminta doanya dikabulkan. Semua ucapan dia tuh dikabulkan. Suatu ketika di negeri Yaman, ada seseorang pemuda seumuran Mas Roland. Dia tuh hidup hanya berdua sama ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Namun sayangnya ternyata ibunya itu sakit. Ibunya sakit apa? Sakit lumpuh. Sayangnya ibunya sakit lumpuh. Akhirnya karena ibunya lumpuh, misalkan Mas Roland punya ibu sakit, kira-kira yang jaga siapa kalau ayah sudah tiada? Roland. Awak Ede. Mas Farhan, misalkan ayah meninggal, kira-kira terus ibu sakit, kira-kira yang kerja, yang masak, yang nyuci, yang ngepel siapa? Ibu. Ibunya kan lumpuh. Bapak. Siapa? Tangga. Sendiri. Siapa kira-kira yang sabar kalau punya ibu lumpuh, ayah tiada, keluarga nggak ada, cuma dia sendiri? Lihat mana? Cuma dia sendiri. Kira-kira siapa yang kuat? Itu bukan hanya sehari, puluhan tahun. Misalkan Putri, ayahnya sudah tiada. Tiada. Ibunya sakit lumpuh. Itu semua yang ngerjain Putri. Ibunya misalkan sakit lumpuh gimana? Masak siapa yang masakin? Kerja siapa yang kerja? Yang bersihin rumah siapa yang bersihin rumah? Kalau ibunya mau buang air besar, siapa yang nyebokin? Ya kan? Semuanya tapi justru karena dia berbakti sama orang tuanya, dia mendapatkan surga. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda, ini bukan pemudi ya, bukan cewek, cowok. Biasanya kan cowok males kalau di rumah kan. Coba nih saya tanya nih, Mas Farhan, Mas Rasha, Mas Zidan, ada nggak yang bantu ibu-ibunya masak? Ada. Aku. Bantu.
Ada nggak yang bantu ibu-ibunya nyapu? anu Dia tuh pemuda seumuran Mas Zidan, masih kecil waktu itu. Ibunya sakit. Akhirnya dia masih sakit, nggak belajar. Karena harus dari kecil sudah kerja. Karena ibunya loh, ketika dia mau kerja ibunya digendong. Karena dia punya warung kecil-kecilan, digendong ibunya. Karena kalau di rumah nggak ada yang ngurus kan, digendong. Kalau dari sini mungkin dititipkan sama siapa? Orang itu tetangga. Uangnya. Beli. Kalau anak kecil banyak yang mau, ya kan? Kalau ibu-ibu tua, renta, lumpuh, siapa yang mau jagain? Digendong. Misalkan kalau dari sini sampai balai desa, jauh kan? Ya. Itu digendong luar biasa. Zaman dulu belum ada sepeda. Zaman dulu belum ada motor. Ada naik sepeda. Nah, ada juga mungkin sepeda Naik ontel. sandal, Naik naik sandal. Nah, berarti dia naik sandal digendong. Ibunya dia simpan di dalam warung, dianya kerja. Kalau ibunya mau apa-apa dia yang turutin. Sampai suatu ketika ibunya itu meminta sesuatu yang aneh. Nah, ibunya bilang gitu, "Nak, atau kalau di sini Bunga, ibu kok pengen haji ya?" Nah, ibu kok pengen haji biayanya berapa? Mahal kan? Dia orang tapi rumahnya deket. Dia kan di Yaman. Yaman sama Saudi kan kayak Malaysia sama Indonesia, pinggiran. Jadi bisa jalan kaki. Akhirnya dia mikir, aku kalau beli kuda, dulu kan belum ada motor, belum ada mobil. Beli kuda, aku nggak punya duit. Kuda mahal. Beli onta, apalagi uangnya nggak. Dia mikir, pokoknya aku harus mewujudkan apa yang diinginkan orang tuaku. Naik kambing. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang seumuran Mas Farhan, seumuran Mas Yusril, yang keinginannya itu adalah mewujudkan keinginan orang tua? Ada. Kalau ada, angkat tangan. Siapa yang mau mewujudkan keinginan orang tua? Angkat tangan. Hayo. Boleh. Siapa yang mau mewujudkan keinginan orang tua? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Berapa? Cuma 6, 7. Yang angkat tangan itu niatnya sudah dapat pahala. Berbakti sama orang tua itu luar biasa. Jadi dalam Al-Quran dikatakan wabil walidaini ihsana, berbaiklah kepada orang tua. Itu menggunakan ihsana, bukan ahsinu. Jadi tidak terbatas zaman. Sekarang kalau orang tua mati, wajib gak kita doain? Wajib. Ya kan? Nah, berbakti sama orang tua meskipun sudah meninggal kita harus berbakti. Buktinya apa? Harus mendoakan. Apalagi kalau orang tua masih hidup. Mati aja harus didoain. Itu buktinya orang tua itu sangat hebat. Buktinya lagi yang kedua orang tua hebat itu adalah dalam Al-Quran dikatakan la ta'budun illallaha wa bil walidaini. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Terus disandingkan wabil walidaini, disandingkan dan kepada orang tua kamu harus baik. Jadi setiap ada perintah berbuat baik sama orang tua, biasanya Allah menyertakan setelahnya, bergandengan. Makanya dikatakan surga di mana? Di telapak. Karena Allah sama orang tua itu dekat. Jadi kita tidak boleh jahat sama orang tua. Kembali ke kisah tadi. Jadi namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bingung. Aduh, bagaimana ini ibu saya pengen haji. Di mana? Sini Pak Zen. Enggak apa-apa, kita ulang. Jadi Uwais Al-Qarni mau mewujudkan keinginan orang tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni beli apa? Kambing. Nah, katanya udah. Beli apa? Hah? Kuda. Katanya udah sama Mas Zain. Beli apa? Beli sapi kecil yang masih precet. Kenapa yang masih precet? Kan murah kan? Nah, ini uniknya di sini. Misalkan orang tuamu pengen haji, kamu nggak punya uang. Sedangkan misalkan kamu tinggal di Yaman, kamu bisa jalan kaki kan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Beli kuda nggak punya uang. Akhirnya Uwais Al-Qarni beli apa? Sapi. Bukan sapi, nggak punya uang loh. Kalau sapi 7 juta, anak sapi paling berapa? 300.000 lah ya. Karena masih baru Kemudian anak sapi tersebut dia gendong. Kalau pagi dia gendong ke Muria. Jauh nggak Muria? Jauh. Nanjak nggak? Capek nggak kalau jalan nanjak? Capek luar biasa kan? Itu sambil gendong
Sapi. anak sapi. Kemudian pagi berangkat, sore dia ambil sapi yang di Muria itu. Di Muria kan banyak rumput kan, diambil, dibawa pulang. Sorenya diambil, berarti kan dia jalan lagi, nanjak lagi kan. Pulang gendong sapi tuh, susah nggak gendong sambil turun? Muria tinggi kan? Sampai orang-orang dia lakukan itu sampai sapinya besar. Semakin besar sapinya semakin berat kan? Sampai ada orang bilang itu orang gila itu. Misalkan Mas Farhan gendong sapi, gila nggak? Harusnya yang digendong tuh Mas Farhan sama sapi kan? Ini kebalik, Mas Farhan gendong sapi. Kira-kira orang-orang bilangnya apa ya? Ada orang stres itu. Sini. Itu kok ada orang stres itu, tiap hari bolak-balik ke Muria gendong sapi. Iya kan? Mau nggak dicap stres? Nggak ada temennya kan? Mas Zidan, mau dicap stres atau mau dicap orang normal? Normal kan? Nah, makanya tidak ada orang yang sehebat Uwais Al-Qarni dalam berbakti sama orang tua. Sampai sekarang belum ada. Sampai dia rela dicap apa? Nggak normal. Dicap orang gila, sampai nggak punya temen, sampai nggak punya istri. Gimana mau punya istri? Orang gila, orang gendeng kan? Ya kan? Luar biasa nggak? Kalau gantiin ibu, misalkan bersihin ibu atau ayah ada yang mau bersihin nya loh. Zaman dulu nggak ada pampers. Ada yang mau? Itu aja apalagi gendong sapi ke Muria, dikira orang gila, itu lebih Terus ditanya, ada yang nanya kan, salah satu iseng, Wais, lu gendeng ya? Lu gila ya? Enggak, saya nggak gila, saya normal. Buktinya saya bisa jawab kan. Terus lu ngapain sih bawa sapi gini? Saya ingin gendong ibuku ke Mekah. Tapi punya. Sapi, ya kan dia gendong sapi ke Muria kan? Itu tuh dia biar terbiasa bawa beban berat. Biar apa? Terbiasa bawa beban. Terbiasa ke Muria pagi, sorenya ngambil dari Muria sapi, itu kan terbiasa kan? Itu puluhan tahun sampai sapinya besar. Itu berat kan? Apalagi ibunya kan ringan. Perjalanan dari Yaman ke Mekah itu 2 hari. Jadi dia kuat bisa gendong ibunya seharian. Nah, ibunya orang. Ya, ibunya tapi lumpuh, ya kan? Itu latihan. Jadi kalau sekarang tuh ngangkat beban ya, atau ngangkat apa tuh? Ban truk berat nggak? Sama Mas Farhan diangkat. Latihan mau gendong ibunya ke rumah sakit, misalkan gitu ya, Kak Neha ya. Nyambung nggak? Jadi itu latihan, biar dia kuat gendong ibunya. Nah, kenapa nggak dinaikin sapinya? Itu kan lagi latihan. Maksudnya nanti kalau udah besar, nanti naik sapinya. Nah, kalau naikin sapinya, kalau nggak ada sapi dibawa towab, kan sapinya bau. Nggak ada sapi dibawa sa'i dari Marwah ke sofa, dari sofa ke Marwah, nggak ada. Keluar. Sapinya nggak ada, nggak bisa. Jadi harus jalan. Juga perjalanan dari Yaman ke Mekah itu banyak orang. Kalau dia sambil bawa sapi, orang-orang pada marah. Gangguin kerja. Kalau bawa onta masih mending, ya kan? Kalau sapi. Kalau onta kenapa? Kalau onta kan boleh, karena onta kan memang terbiasa jalan jauh, juga kotorannya dikit. Kalau sapi sekali gimana bentuknya sapi nya gimana? Dikit. Sawah tuh gede. Kalau kayak onta kan kecil-kecil bulat-bulat gitu kan? Kecil putih. Iya kan? Kayak kambing gitu kecil-kecil bulat. Kalau sapi kan berat gitu kan, bau kan? Ya kan? Jadi dia gimana mau beli onta nggak punya uang. Mau beli kuda nggak punya uang. Kuda lebih mahal lagi. Kuda tuh mahal. Tapi kan nggak ada yang tahu kuda. Waktu itu bawanya onta. Ya kan? Akhirnya setelah orang tahu, Uwais Al-Qarni mau haji gendong sekarang pertanyaannya, misalkan Mas Rasa ke Riau aja, perjalanan 3 hari, mau nggak jalan kaki? Mau. Mas Farhan mau nggak jalan kaki ke Riau? Jalan kaki. Ini jalan kaki plus gendong ibu, mau nggak? Mau nggak? Insya Allah. Berat. Udah gitu kalau ibunya mau ke hampangan, mau buang air besar,
Udah gitu belum masakin ibunya, dia bawa bekal banyak. Itu di samping ibunya bawa bekal banyak kayak apa, nasi, gandum, beras apa dibawa di punggung kan. Berarti beratnya luar biasa kan? Karena perjalanannya lama. Itu kalau di Mekah kan sekitar mungkin 10 hari. Ada yang kuat? Enggak. Itu kita gendong ibu, gendong sapi dicap gila, apa gantiin pempes kalau sekarang itu aja males kan? Bau kan? Nah, makanya Nabi berkata pada Umar, wahai Umar, ada yang kenal Umar? Masjid dan kenal Umar? Kenalan di mana? Kenalan di TV. Nah, akhirnya waktu itu Nabi berkata sama Umar, wahai Umar, nanti akan ada orang yang haji. Akan ada apa? Orang haji. Dia tuh dari Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Namanya siapa? Maka kamu mintalah doa darinya. Maka kamu apa? Mintalah doa dari Uwais Al-Qarni. Padahal Umar itu terkenal orang yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Padahal Umar adalah yang setan aja takut. Setan takut sama. Kalau ada setan di sini, ada Umar datang, setannya pergi. Kenapa? Karena Umar itu hebat. Setan aja takut Umar bin Khattab. Bahkan Umarnya di sini bisa dia lihat sesuatu di Yaman. Ketika tentara Muslim mau ke Yaman, mau perang, Umar lagi khutbah, tiba-tiba Umar berkata, diam, jangan turun. Diam, jangan turun kan? Waktu itu orang Muslim itu di bukit mau turun, tapi Umar disuruh diam. Padahal Umarnya di Mekah. Orang Muslim di mana? Di Yaman. Umar bilang diam, jangan tuh. Aneh nggak? Kalau sekarang mungkin, kalau sekarang ada drone kan? Sekarang mungkin ada drone. Zaman dulu nggak ada drone, nggak ada CCTV, tapi Umar bisa lihat. Itu kelebihannya. Setan takut. Tapi kenapa Umar yang hebat seperti itu? Nabi nyuruh Umar loh. Umar, kalau Uwais Al-Qarni kesini, kamu harus minta doa samanya. Orang yang dimintain doa kira-kira orang hebat atau orang biasa? Orang soleh atau orang maksiat? Berarti seolah-olah Uwais Al-Qarni lebih soleh daripada Umar, ya kan? Misalkan kita minta doa sama Abah, itu kan Abah lebih soleh dari kita kan? Kita minta doa sama orang tua, karena orang tua lebih hebat dari kita kan? Kita minta doa sama kiai, karena kiai lebih soleh kan? Ibadahnya lebih banyak kan? Berarti seolah-olah Uwais Al-Qarni derajatnya di atas Umar. Padahal Umar orang hebat. Ketika waktu haji datang, Umar langsung ada pengumuman. Siapakah, pakai speaker kalau sekarang kan? Siapakah, kalau ada orang Yaman nyampe ke Mekah, siapakah di sini yang bernama Uwais Al-Qarni? Dipanggil sampai 3 kali, 3 tahun ya berarti. Tapi Uwais Al-Qarni belum haji lagi. Sampai tahun berikutnya Uwais Al-Qarni haji. Saya, wahai Amirul Mukminin. Orang-orang pada kaget. Sekarang kalau Mas Farhan dipanggil Presiden Jokowi, dipanggil ke istana, heboh nggak gondang manis? Heboh nggak? Bahkan mungkin se-internasional Mas Farhan jadi trending topik di mana? Di YouTube, di Twitter, di mana? Sedunia kan? Waktu itu Uwais Al-Qarni namanya langsung harum. Yang tadinya dicap orang stres, orang gila, sekarang jadi artis, jadi dipanggil Umar. Wah, Uwais Al-Qarni di sini, ikut saya ke istana raja. Mau dijamu. Dijamu, dikasih makan, ya dikasih makan. Akhirnya Uwais Al-Qarni dibawa ke istana raja. Semua makanan dikeluarin. Kamu mau apa? Semuanya dikeluarin. Uwais Al-Qarni bingung. Kenapa saya bisa dipanggil presiden dan dijamu seperti ini? Heran dia. Ya kan? Kamu mau dijamu presiden? Kamu pernah nggak makan makanan sesuatu yang nggak ada di Indonesia? Akhirnya Uwais Al-Qarni dijamu. Ketika dijamu, Uwais Al-Qarni bilang, wahai Umar, aku masih bingung, aku masih heran. Kenapa Anda mengundang saya? Ya kan? Umar berkata, wahai Uwais Al-Qarni, ini adalah wasiat daripada Nabi. Aku harus menjamu Anda, aku harus minta doa Anda. Namun saya tuh masih bingung. Kenapa saya harus minta doa sama Anda gitu? Anda itu siapa gitu kan? Anda itu siapa? Kiai? Bukan. Orang kaya? Penguasa? Orang biasa, orang miskin. Uwais Al-Qarni bingung. Wahai Umar, sesungguhnya aku adalah hanya petani biasa.
hanya pedagang kecil dia. Aku tidak punya apa-apa. Gini aja kata Umar. Sekarang keseharianmu apa? Akhirnya cepat nanti kesiangan. ya kalau kesiangan jadi pulang aja ya. Akhirnya Uwais Al-Qarni bilang, saya tuh sekarang hanya jualan aja Umar, kan ibunya sudah hanya jual. Jadi ternyata Uwais Al-Qarni nggak haji lagi karena ibunya masih hidup. Jadi dia tuh setelah haji bawa ibunya masih merawat ibunya. Ibunya meninggal baru dia bisa haji lah. Saya hanya pedagang biasa. Ya udah gini, kamu punya orang tua? Punya wahai Umar. Ketika saya kecil saya punya ibu tapi lumpuh. Nah ceritakan kata Umar. Akhirnya diceritakan. Orang tua saya lumpuh, kemudian saya bawa haji, saya semua yang ngurusin. Umar baru seperti itu. Pantas saja Rasul menyuruh saya meminta doa dari Anda. Umar langsung paham. Pantas saja Rasul menyuruh saya meminta doa darimu ya wahai Uwais. Karena sesungguhnya berbakti sama orang tua itu adalah pahalanya luar biasa. Pahalanya luar, langsung masuk surga, bahkan di dunia sudah dikasih. Di dunia sudah karena setelah itu Uwais Al-Qarni yang dulunya miskin jadi bangsawan, jadi terkenal. Semua orang pada ke rumahnya minta doa, semua orang bawa makanan, semua orang ngasih uang, langsung kaya. Tapi dia nggak mau. Jadi Uwais Al-Qarni kalau dikasih uang, uangnya dia infakkan lagi ke masjid, diinfakkan lagi ke pesantren. Nah dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah satu, bahwasanya berbakti sama orang tua itu kalau nggak berbakti berarti Yang nomor 2, kunci surga itu ada di rumah. Kunci surga ada di mana? Kalau Mas Farhan mau masuk rumah, mau menikmati hidangan yang di rumah, misalkan di rumahnya ada KFC, ada bakwan, ada apa lagi Mas Farhan? Ada kolak, ada apa lagi es degan. Mas Farhan mau menikmati hidangan di rumah, tapi nggak punya kunci, bisa nggak dia menikmati es degan? Nggak bisa, nggak ada kuncinya. Kuncinya apa? Berbakti sama orang. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan. Ada tanya. Ya. Kakak kan laki semua. Nah, kakak kan laki-laki semuanya duanya. Nah, yang pertama itu kalau dinasihat itu gimana ya, agak marah gitu. Nah, yang kedua itu kalau dinasihat juga marah-marah. Gimana itu? Gampang. Menasihatinya harus dengan yang baik. Ud'u ila, jadi di wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak itu harus dengan baik ya. Misalkan Putri kan masih kecil nih, nggak mungkin ngajak kakaknya langsung, kakak ayo tahajud, kakak ayo salat jamaah, jangan, karena itu kasar ya kan. Nah kalau Putri belum, karena Putri kan masih kecil nih, masih adik kan, adik kakaknya ngapain lu adik saya gitu kan. Putri bisa ngundang ya kan, bisa ngundang orang yang disegani sama kakak Putri, misalkan Abah Serozi ya kan, atau misalkan Cipto atau Dek yang bisa mengajak, tolong dong omongin kakak saya, karena kalau Putri nggak didang. Itu yang pertama. Yang kedua, sama Putri dipraktekkan sendiri, Putrinya rajin sendiri, lama-lama insya Allah kakaknya juga ngikutin adiknya. Jadi kalau ngajak yang lain itu harus dengan lembut ya, harus tapi dengan. Kalau aku nasehatin nggak didengar, ya wajar. kenapa marah? Iya wajar, karena Putri masih, makanya pakai orang lain ya. Misalkan Putri bilang ke ayah Putri atau ke ibu Putri, tolong Ayahku tuh benci sama kakakku. itu bukan benci, tapi karena sayang akhirnya marah kan. Biasanya orang sayang tuh marah kan ya kan? Karena sayang gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak sayang juga nggak sayang. Kalau misalnya dia marah-marah sama aku, itu tuh nggak sayang sama aku. Itu dong. sayang banget berarti itu. Jadi sayang tuh kadang dengan marah, kadang memang dengan kasih sayang. Itu kalau lebih dengan kasih sayang berarti lebih sayang lagi kan? Ya. Apa? Kenapa kok tadi anaknya nggak beli gerobak aja? Nah, nggak beli gerobak, yang bawa gerobaknya apa? Orangnya ditarik. Kalau bawa gerobak ribet. Pertama ribet kenapa? Karena haji itu orang banyak, antri banyak. Bahkan kalau orang haji itu dempet-dempetan gini. Nanti gerobaknya orang di singkirin gini ya, ibunya menclang gitu. Ya kan? Mental ibunya. Ya. Ada lagi? Lapar aku. Lapar. Nah, ya ada yang puasa nggak? Puasa. Angkat tangan.
Nah, yang puasa nanti masuk surga naik pesawat Cepat. cepat. Benar, karena aku tidur Iya. nyaman karena tadi malam ada film Iya. bagus. Iya. Ada lagi? Aku gak surga Numbak itu boleh juga ini ya. Boleh kalau batunya terbang. Kasihan kak. Siangan. Tahajud Ayo, ada lagi mau ditanyakan? Hmm? Enggak ada. Aku punya adik. Hmm? Aku punya adik. Adik enggak? Punya anak. Punya Itu enggak. Mana? Tidur. Ada lagi? Kalau nggak ada kita mulai menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.